Pemirsa sekalian, rekan-rekan muda dan yang mendengarkan di kesempatan malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan. Pada malam ini kita akan masuk pada acara agenda Sat Night dengan tema malam ini ditolak ketika ta'aruf. Ya, dengan tema malam ini ditolak ketika ta'aruf. Di mana tema ini mungkin dirasakan oleh rekan-rekan muda sekalian ketika mencari jodoh saat menjalani ta'aruf, kemudian mengalami hambatan, bisa jadi ikhwan itu ditolak, bisa jadi akhwatnya yang ditolak oleh si ikhwan dengan berbagai macam alasan gitu. Ya asalnya wajar saja karena ini bukan tahap menikah sehingga ada kata-kata cerai atau pisah, itu nggak ada. Kalau dalam masalah cerai saja boleh, ya dalam masalah cerai saja boleh ketika hubungan itu dipaksa untuk diputuskan tidak lanjut karena kondisi kalau dilanjutkan mudaratnya lebih besar. Ya, kalau dilanjutkan itu mudaratnya lebih besar, maka kalau seorang itu ta'aruf juga, mulai mengenal pasangan satu dan yang lainnya, menjalani masa perkenalan, dan itu saja sesuai dengan kebutuhan, ya yang selalu kami sarankan itu komunikasi dengan pihak ketiga, ya itu lebih aman, atau dengan pihak keluarga itu lebih aman. Kemudian itu ditolak suatu hal yang wajar gitu sebelum hubungan ini dijalin selanjutnya. Karena kalau ini tidak diputuskan untuk dihentikan dulu ya prosesnya atau menolak, takutnya nanti sampai ke jenjang pernikahan akhirnya tidak saling ridho, tidak saling menyukai, kemudian lebih banyak konflik lagi dalam rumah tangga, karena saat menikah itu lebih menyatukan di antara dua insan yang ada. Nah, sikap yang mesti dihadapi ketika kita ditolak, ya, kita yang jadi posisi orang yang ditolak gitu. Dan saya akan bahas dua sisi ya. Pertama dari sisi orang yang ditolak, kedua ya dari sisi orang yang menolak. Kalau dari sisi orang yang ditolak, ya, dari sisi orang yang ditolak perlu dipahami yang pertama, ingat takdir Allah. Ya, ingat takdir Allah. Allah yang tentukan takdir segalanya, dan segala sesuatu Allah takdirkan, dan itu semua baik bagi makhluk. Ya, semua yang ditakdirkan itu ditetapkan yang terbaik untuk makhluknya. Jadi semua sudah menjadi ketentuan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, seperti yang disebutkan dalam masalah takdir ini. Ya, kita tahu takdir itu mesti diimani dalam 4 hal. Yang pertama, Allah itu Maha Tahu. Yang kedua, Allah itu mencatat. Ya, Allah itu yang mengetahui. Kemudian Allah itu yang mencatat. Semua itu atas kehendak Allah. Kemudian semuanya telah diciptakan oleh Allah. Saya ulang ya. Yang pertama itu Allah itu telah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu telah diketahui oleh Allah. Yang kedua, segala sesuatu telah dicatat. Yang ketiga, segala sesuatu telah Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah, diketahui, dicatat, dikehendaki, diciptakan. Sama dalam masalah jodoh, sama dengan masalah takdir, sama dengan masalah jodoh, sama dengan masalah rizki. Ini semua bagian dari takdir Allah. Yang ini tugas kita imani hal tersebut, ya.
ya kita ridhoi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang tahu terbaik untuk kita. Ya, dan keinginan kita pun tidak bisa mengalahkan keinginan atau kehendak Allah. Keinginan kita tidak bisa mengalahkan ya kehendak Allah. Coba perhatikan bahwasanya semua sudah dicatatkan dalam takdir. Bahkan dalam masalah jodoh ini Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah telah mencatatkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Maka semua sudah dicatat dalam takdir seperti yang disebutkan tadi. Dan kehendak Allah ini juga berdasarkan ilmu Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 12. Dan juga kehendak ini pasti terjadi. Seandainya itu gagal, kalau Allah kehendaki itu pasti terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu. Innallaha kana aliman hakiman. Dalam surat Al-Insan ayat 30. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, aliman, Maha mengetahui, hakiman, lagi Maha bijaksana. Allah itu Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Jadi kehendak Allah itu tidak ada yang bisa kalahkan itu. Ya, kita tinggal meyakini saja. Nah, jadi kalau ingin memahami masalah ini, kembali dalam mengimani takdir. Ya, kalau ingin lepas dari masalah ini ketika ditolak, pokoknya imani lagi takdir dengan benar. Jadi kita cuma bisa berusaha, ya, dan usaha ini tetap, ya, kalau dalam masalah takdir itu tetap kita lakukan. Kita cuma bisa berusaha dan kita serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya pilihan, namun kita semuanya kembalikan pada Allah. Coba lihat tentang masalah iman dan kafir, Allah itu katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa saja yang mau beriman, falyu'min, maka silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau, maka terserah kalau dia itu mau kafir. Maka untuk beriman itu jadi pilihan seseorang, untuk kafir juga jadi pilihan seseorang. Jadi ini juga tergantung pilihan kita. Namun kita cuma bisa berbuat saja. Tetap semuanya itu kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama. Bagi yang ditolak, pahami takdir. Ya, dan belum tentu sesuatu yang kita itu sukai, ya, itu lebih baik untuk kita, enggak. Siapa tahu itu yang jelek bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau benci itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Dan boleh jadi apa yang kalian itu benci padahal itu baik untuk kalian. Boleh jadi apa yang kalian sukai itu jelek bagi kalian. Jadi semua kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus yang kedua, ya, ingat jodoh itu bukan satu pilihan saja. Masih ada pilihan yang lain. Jangan berpatokan pada satu pilihan. Kalau ini gagal, buka pintu lagi yang lain gitu. Buka diri lagi untuk yang lain. Ketika akhwat itu ditolak ya dengan ikhwan ini, maka buka lagi pintu yang lain. Jangan terlalu berharap pada satu pintu. Kalau tidak nanti kita banyak kecewa ya. Ya, kita itu banyak menyesal, banyak sedih, sulit move on karena cuma mengharap satu saja. Ya, cuma mengharap satu saja. Kalau satu pintu tertutup, buka lagi pintu yang lain. Demikian juga kalau ikhwan itu ditolak, jangan cuma mikir pokoknya saya mau dengan akhwat ini saja. Padahal ada yang lain. Ya, jangan berpatokan sekali lagi pada satu saja. Masih terbuka kesempatan yang lainnya. Ya, untuk kita terima. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama imani takdir. Yang kedua, jangan berpatokan pada satu. Yang ketiga, saya sarankan segera move on. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ya, berdoa pada Allah kalau kesedihannya ingin diangkat. Banyak merenung itu dalam doa, minta terus pada Allah. Mohon terus pada Allah untuk kesulitan-kesulitan kita yang ada. Ya, kita terus mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya ya, Allah pasti yang nanti berikan kita yang terbaik. Jadi banyak berdoa, jangan banyak galau terus, segera move on. Nah, adapun yang menolak terserah ini ikhwan atau akhwat ya. Karena ini masa ta'aruf, berikan alasan yang jelas. Ya, berikan alasan yang jelas, terutama ya alasan yang ya misalnya untuk masalah agama dia, kekurangan dalam hal agama gitu. Terus bisa jadi juga alasan menolak ya agama tadi ya, kurang ngaji dianya. Karena misalnya si akhwat ingin cari seorang pemimpin. Ya. Bukan hanya seorang yang hidupnya mapan. Mungkin ada sebagian akhwat yang cari yang hidupnya mapan gitu. Tapi ada yang mau supaya ada yang jadi imam dia. Dia lebih butuh itu. Maka tolong sampaikan alasan yang logis. Alasannya masuk akal. Sampaikan alasan itu. Namun yang kedua, kadang mengemukakan alasan di sini takut membuat orang tersinggung memang, dan ini budaya kita ya. Maka kadang jawaban ikhwan atau akhwat ini muter-muter gitu. Aslinya dia mau menolak, tapi dia mengungkapkan alasan itu takut menyakiti, takut nanti jadi bermusuhan malah. Ya, jadi bisa diatur alasan-alasannya. Orang tuanya ya alasannya gini, alasan apa gitu. Mungkin kalau menolak dari sisi wajah takut membuat si akhwat atau si ikhwan itu tersinggung, ya putar lagi dengan alasan yang lainnya gitu. Pokoknya diatur bahasanya. Dan banyak yang kasih bahasa ini ya, bahasa yang sebenarnya menolak tapi dia ujung-ujungnya itu banyak alasan. Ya, itu banyak alasan gitu. Intinya dia itu ingin menolak. Tapi diatur-atur bahasa seperti itu. Jadi intinya menolak tetap dengan halus, ya, jangan dengan kasar gitu. Terus ini saya sebutkan satu sebab saja. Yang saya akan diskusi dengan Bunda Liski, ya, tentang sebab-sebab yang lainnya ya. Ya, biasanya sebabnya selain faktor-faktor tadi yang sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas itu, mungkin karena kurangnya agama. Ya karena alasan orang tua gitu ya. Ada lagi karena mungkin dari pasangan itu terlalu berlebihan ketika ta'aruf. Bisa jadi dari sisi pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan, sehingga si ikhwan misalnya nilai ini bertanya terlalu ini ya, cerewet gitu misalnya. Atau ada dari satu pasangan terlalu melebihkan dirinya gitu. Saya itu rajin sholat malam, saya itu sudah biasa ngaji di mana-mana, saya itu rajin puasa sunnah. Kalau saya nanti baca Al-Quran nanti bagaimana ya? Nanti kalau kamu terganggu nggak kalau saya baca Al-Quran itu malam-malam gitu.
hal ini nggak perlu disebut karena pasangan tahu amalanmu sudah amalanmu sendiri gitu ya. Dia tahu dari lahiriah saya, nggak perlu sampaikan setiap jam sekian terus saya itu bangun malam, terus saya itu sholat tahajud, terus saya sudah biasa hatamkan Al-Quran 1 juz tiap harinya gitu. Dan seterusnya. Yang jelas tidak semua amalan itu mesti diberitahukan pada orang lain. Kalau tidak urgen ya nggak perlu sampaikan seperti itu. Jadi orang yang low profile, tawadu, nah itu lebih membuat orang itu respon pada kita. Bukankah Nabi SAW itu katakan jika engkau itu tawadu, ya, rendah hati, Allah akan meninggikan derajatmu, ya, akan membuat orang itu makin tinggi gitu. Ya. Yang penting dia bukan maksud merendahkan dirinya supaya orang itu puji, enggak. Ini memang benar-benar seperti itu, dia low profile, gaul dengan siapa saja, bisa bicara dengan siapa saja, bisa menempatkan diri di mana saja gitu. Nah itu diantara saran-saran dari kami bagi yang ditolak maupun yang menolak, ya, kemudian ada sebab-sebabnya diantaranya seperti itu. Nah mungkin sebab-sebab yang lainnya kita tanyakan langsung ke Bunda Liski. Nah, Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sinyalnya sulit ya Bu ya? Iya nih, sulit. Baik. Semoga lancar. Semoga lancar. Biasanya itu ditolak itu gara-gara apa saja? Cerita aja Bunda. Baik Ustaz. Ini memang akhir-akhir ini agak banyak kasus ini Ustaz. Ya mungkin karena durasi pencocokan data ini memang sekarang itu lebih cepat dan lebih banyak yang tertangani, jadi kasus-kasus juga banyak terungkap gitu. Terutama untuk materi malam hari ini tentang apa sebabnya ditolak, ini salah satunya karena ikhwan itu memang tadi Ustadz sebutkan tadi bahwa ada juga ikhwan ini yang memang agak lebay gitu, lebay dalam artian melebih-lebihkan dirinya sendiri gitu, menonjolkan amal-amalnya dia, cenderung memandang remeh pasangannya gitu, dengan menampakkan betapa banyaknya ibadahnya, amal-amalnya seperti itu. Bahkan sampai ada pertanyaan muncul, kalau saya setiap malam baca Quran, kalau saya setiap hari tanpa berhenti putar murotal, apakah nanti tidak akan terganggu gitu. Kalau itu kan bikin kaget juga, emangnya apa itu yang memang terganggu dengan bacaan Al-Quran gitu. Jadi hal seperti itu yang tadinya ahwat itu sudah betul-betul cocok dari sisi-sisi yang lain, ya, hanya karena kepentok pas nador itu mengungkapkan hal tersebut, akhirnya mundurlah ini ahwat ini jadi ditolak gitu. Itu salah satunya Itu salah satunya. Ada lagi cerita lain lagi? Alasan lainnya apa? Mungkin karena orang tua atau karena pendidikan atau karena apa? Wajah, apa lagi Bunda? Iya, ada juga yang ikhwan kemarin pendidikannya itu SMA. Kemudian dari sisi penghasilan itu kecil juga. Nah, dipasangkan dengan ahwat yang pendidikan S1, kemudian dari penghasilan juga lebih banyak gitu. Lebih banyak siapa? Lebih banyak ahwat. Ini tetap lanjut dari ta'aruf online, kemudian maju nador, kemudian memang betul-betul mau menerima apa adanya si Iwan gitu. Tapi pada saat dari sisi semuanya diterimalah gitu dari apapun gitu. Tapi pada saat nador ternyata Iwan ini mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya, termasuk apa dia tanya? Saya
tanya gimana, karena ahwatnya juga sudah mantap, apakah antum juga sudah ada keputusan untuk ini? Saya tanya, akan saya pikirkan lagi, saya akan pertimbangkan lagi karena saya masih belum mantap. Belum mantepnya di mana? Ya saya butuh istiqoroh, saya baru sekian persen seperti itu. Apa yang meragukan antum dari ini semua gitu? Ya saya harus pertimbangkan dulu kan sama ibu saya, sama keluarga saya. Jawaban seperti itu, padahal ikhwannya itu mau, ikhwannya itu sudah cocok juga. Hanya jawaban seperti itu seolah-olah merendahkan si ahwat gitu. Berarti ikhwannya yang mau istiqoroh lagi dulu ya? Iya. Ya akhirnya ya dia sempat bilang sih, saya baru 80% soalnya belum 100. 80% itu kan sudah, kok dia bilang baru 80%. Ya akhirnya itu ini Bunda, ahwatnya menyatakan mundur. Ahwatnya yang mundur? Ikhwannya atau ahwatnya? Ya, ahwatnya yang mundur karena keraguan dan jawaban si Ikhwan ini memang meragukan gitu. Saya baru 80% soalnya. Saya harus banyak diskusi dulu. Saya butuh masukan-masukan. Loh, keputusan itu kan di tangan Ikhwan yang mau nikah. Rata-rata Ikhwan itu untuk keputusan itu di tangan dia sendiri gitu. Nggak seperti ahwat banyak pertimbangan dengan orang tua. Kalau Ikhwan itu biasanya sudah diserahin lah sama orang tuanya. Nah, ini banyak alasan gitu. Jadi mungkin kepleset omongan gitu, mau sok-sokan jawabnya entar-entar gitu, ternyata malah keduluan ahwat dia ditolak gitu. Ya sudah, wassalam gitu. Terus salah satunya lagi, ada lagi yang memang si Ikhwan ini pekerjaan gitu, masalah pekerjaan. Kemarin juga ini dari Bu Siti Maunah menyampaikan ke saya, apakah nggak ada sih ahwat ini yang mau merintis dari bawah, dari nol gitu? Kok semua ahwat kok kepengennya yang sudah punya pekerjaan mapan, sudah punya penghasilan? Terus. Ahwat ini semua rata-rata menginginkan Ikhwan yang seperti itu gitu. Loh, saya jawab aja, kalau memang belum siap finansial untuk nikah ya nggak bisa gitu kan. Saya bilang hanya di pom bensin saja itu yang segala sesuatunya bisa dimulai dari nol, saya gitu kan. Kecuali dia nikahin mungkin kenalannya sendiri, tetangganya. Nah ini kan diproses melalui biro jodoh gitu. Masa nggak punya pekerjaan terus berharap ahwat-ahwat ini semuanya maklum gitu? Nggak bisa seperti itu juga gitu, Tat. Kan bisa pakai modal cinta. Kan ya, cinta bisa segalanya, Bunda. Bisa segalanya? Iya, kan pakai modal cinta saja. Yang penting kan saya cinta dia gitu. Nah, itu dia. Kecuali dia itu nikahnya itu dengan temennya, mungkin dengan tetangganya yang sudah kenal, itu bisa dijanjikan. Bisa dijanjikan dengan mungkin nanti deh saya cari pekerjaan ini itu. Ini kan melalui CV. CV itu dikirim apa adanya, nganggur ya nganggur gitu. Nggak bisa janji-janji ntar deh gitu. Nah itu salah satu juga. Kemudian ada juga yang memang ditolak itu karena orang tuanya yang belum cocok seperti itu. Kemudian dari visnya si Ikhwan ini banyak yang Ikhwan ini nggak tahu diri gitu. Dari sisi visnya aja nggak masuk gitu, tapi kepingin ahwat yang betul-betul dia impikan, dia bayangkan gitu. Nah ini yang bikin kita juga kesulitan. Sebenarnya kita ini mau mempermudah peserta untuk cepet-cepet nikah, tapi pesertanya sendiri yang mempersulit dirinya sendiri dengan kriteria-kriteria itu, dengan pengakuan-pengakuan yang memang nggak masuk akal seperti itu, Ustaz. Salah satunya juga yang mengandalkan agama itu ada loh, Tat, yang cuma mengandalkan agama. Apa itu? Bukan cuma, artinya kamu itu akan bahagia dengan yang penting agamanya gitu. Nah saat ini juga kan kita juga memproses yang seperti ini sulit gitu.
Artinya ahwat-ahwat ini juga nggak mungkin lah, istilahnya ditawarkan kupinang kau dengan bismillah aja gitu kan, nggak mungkin gitu. Kalau ada ikhwan yang pengakuannya ibaratnya kupinang kau dengan bismillah, ya insya Allah pasti dijawab kutolak kau dengan kafaratul majlis gitu. Jadi memang harus siap segalanya Tat, untuk menikah ini gitu. Seperti itu Tat yang bisa saya sampaikan. Berarti faktornya macam-macam ya. Iya. Tapi kalau kalimat-kalimat dia nolak kayaknya muter-muter kalau di biro jodoh ya. Kalau dia banyak-banyak banyak-banyak alasan macam. gitu ya. Banyak-banyak alasan kan? Dibuat-buat itu. Nanti saya mikir-mikir dulu, itu kayaknya sudah tanda nolak gitu. Terus nanti saya tanyakan orang tua saya dulu. Itu juga sama. Iya. Itu sudah mau tanda-tanda nolak gitu. Kalau alasan sih bisa dia buat-buat. Tapi kalau dia kayak gitu ngundur waktu. Ya, padahal kita kan cuma kasih waktu 2 hari kan. Iya. Iya betul. Seperti itu. Jadi Nah, sikap biro jodoh sendiri kalau ada yang kan nazor, ta'aruf terus nazor, terus kan baru mau putuskan kan. Nah, kalau sikap biro jodoh sendiri kecewanya di mana? Ketika akhirnya dia gagal, kan biasanya kecewa juga kan. Ini gimana sih kok nggak jadi gitu. Biasanya kecewanya kenapa? Kalau kecewanya itu ya karena memang sudah merasa sangat cocok gitu, sudah berharap sekali bahwa pilihannya tersebut memang akan jadi jodohnya gitu, sudah berharap dialah calon pendampingnya gitu, sudah berakhir nih, akan berakhir masa lajangnya. Ya harapannya udah seperti itu Ustaz, ya gimana nggak kecewa gitu, bikin galau gitu, karena biro jodoh yang galau juga. Iya. Biro jodoh juga ikut galau. Iya dong Tat, nggak jadi mantu. Udah harapannya udah mau mantu gitu. Sampai kan ada yang sempat nanya-nanya juga kan, sudah sampai tanya orang tuanya gitu ya, tanya nanti nikahannya itu bagaimana, ternyata nggak jadi, ternyata mundur. Ternyata mundur ya, itu juga bikin emosi juga ya, akhirnya pingin kejar-kejar dia itu. Kamu kasih tahu alasan dong, kasih tahu alasan. Iya kan? Iya. Betul. Jadi banyak alasan gitu. Baik. Ada yang beberapa hari ini yang ditolak, gimana caranya? Mereka ada berhasil semua atau ada yang ditolak? Ada yang ditolak kan? Sudah pasti ada yang ditolak ini sekarang ini. Itu tadi banyak alasan tadi si Ikhwan ini. Minggu ini nih ada 3 ada 3 yang ditolak gitu Ustaz. Berapa yang dipasangkan, terus berapa yang ditolak? Iya, ada 3 yang ditolak ini. Ikhwannya ini ditolak, ahwat ini 2 ini. 2 ikhwan ini ditolak ahwat gitu. Malah ahwatnya yang nolak gitu. Tapi kesalahan ada di ikhwan sih. Salahnya Ikhwan. Kesalahannya apa? Ikhwannya juga sudah mau gitu. Ahwatnya awalnya juga mau gitu. Dan yang saya ceritakan tadi itu kasus kemarin memang yang barusan terjadi. Nazar minggu ini gitu. Iya. Baik. Sekarang coba kita terima dulu dari Zoom. Kita ada waktu 30 menit lah. Dari Zoom ada? Coba Zoom dulu sebentar Bunda, nanti ada yang nanya nih. Ya, Assalamualaikum. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Oh ya, mohon maaf Ustaz sinyalnya.
eh, ketika ada seorang ikhwan yang mengajukan ta'aruf, namun ikhwan tersebut berasal dari ormas Muhammadiyah. Jadi keluarganya itu kental gitu loh Ustaz dari ormas, dan dari orang tua juga pengennya anaknya tersebut tuh punya istri dari Muhammadiyah juga gitu Ustaz. Tapi ikhwan tersebut juga sedang belajar salah, jadi baru belajar salah. Apakah saya langsung menolak atau perlu dipertimbangkan untuk diterima Ustaz? Udah. Baiknya nanya nggak usah bawa ormas lah, saya rawan sekali itu. Pending dulu. Oh, Iya, lain kali tanya nggak usah bawa ormas, saya nggak bisa jawab. Ormas berawan bagi saya. Iya. Pending yang lain dulu, yang lain ganti. Ya. Iya. Nah, baik, yang lainnya kan misal ketika seorang ikhwan tersebut ilmunya di bawah seorang akhwat, itu gimana ya Ustaz? Ilmunya ikhwan di bawah akhwat, tergantung akhwatnya mau menerima atau tidak ya. Kadang dia terima dan konsekuensi dia ngajarkan suaminya, dia ngajarkan untuk ngaji, dia ngajak untuk ngaji ya. Boleh jadi dia ngajarkan beberapa hal juga, nggak masalah, tergantung dia ya. Tapi kan asalnya laki-laki itu yang nanti lebih memimpin si perempuan, nasihati, membimbing, beri ilmu gitu. Asalnya dari si laki-laki. Ya, terus. Baik Ustaz. Kemudian ketika dari keluarga kan, kalau ini kan sepupu ya Ustaz. Misalnya agamanya si akhwat mau menerima yang ikhwannya di bawahnya akhwat itu. Tapi dilihat dari keluarga ikhwan ini lebih berada dibandingkan dengan keluarga akhwat. Nah, dari akhwat juga takut Ustaz, nanti kok kayak jomplang banget gitu loh Ustaz, kayak minder juga, nanti gimana ya, takutnya kayak iya sih ikhwannya nerima ya, tapi belum tentu kan keluarganya itu benar-benar menerima 100% gitu loh Ustaz. Takutnya suatu saat kayak merendahin gitu loh. Itu tergantung si ikhwan nanti ngaturnya seperti apa ya, tergantung si ikhwan. Iya. Terima kasih Ustaz. Jadi silakan yang berikutnya, yang kedua, monggo. Saya bacakan dari pertanyaan Aceh ya Ustaz. Iya silakan. Bismillah, anak Jasri Aradia dari Aceh. Saya mau bertanya. Saya beberapa kali gagal ta'aruf terus, malah sudah khitbah terus batal nikah. Apakah saya ada gangguan dari jin atau bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Dan apakah ada biro jodoh Malaysia di Aceh? Karena saya khawatir sama umur Ustaz. Kalau di daerah lain ini baru ngurus yang di Jawa, yang di sampai Aceh belum ya. Terus yang tadi pertama apa itu? Coba diulang. Yang benar, apakah saya ada gangguan dari jin atau bagaimana Ustaz? Belum tentu. Ya, wallahualam, jangan dulu salahkan pada jin gitu ya. Bawa dulu ke sebab kita gitu. Kita kurang ini, kurang itu, kurang usaha, kurang kerja keras, mungkin ditolak ya karena mungkin kita kurang strategi dan seterusnya, atau kualitas kita kurang gitu. Saya harus jadi lebih baik lagi, high quality. Ya, jadi semuanya kembalikan pada diri kita dulu, jangan pakai alasan yang lainnya dulu ya. Alasannya kita ditolak, kita tidak diterima gitu ya. Dan itu berulang kali misalnya, alasan ke diri kita dulu, jangan ke orang lain, jangan salahkan ke jin gitu, jangan dulu. Itu masalah lain, faktor lain gitu. Namun ke diri kita dulu. Ya, terus. Baik, Assalamualaikum Ustaz Abdul. Penyebab sering gagalnya ta'aruf karena 2 tahun terakhir saya menjalani ta'aruf gagal terus, dan saya jodoh rumah saya juga gagal. Penyebab gagalnya setelah nazar, akhwat langsung mundur, dan barusan bulan kemarin akhwat PHP dan mengulur waktu keputusan lanjut khitbah atau tidak. Usaha saya hanya ikut. Maaf Ustaz, ini nggak ada pertanyaan. Itu curhat itu Bu, curhat apa gagal terus. Coba sebentar saya tanya ke Bunda Liski dulu. Bunda, halo. Ya Ustaz. Ini Siap. ada ikhwan itu bulan lalu katanya dia gagal terus di biro jodoh rumah iso itu. Mungkin Bunda yang tahu. Dia katanya gagal terus. Cuma cerita aja ini, cuma cerita. Dia gagalnya itu karena apa? Mungkin Bunda tahu sendiri kasusnya gitu. Saya nggak tahu ini.
Ikhwan ini gagal-gagal terus karena memang dari akhwatnya itu kriterianya ini nggak masuk di Ikhwan gitu, Ustaz. Atau mungkin ikhwannya lebih rendah dari ahwat-ahwat yang lain gitu. Ya, bisa jadi nanti dikasih ke ahwat-ahwat yang lain, tetapi kan prosesnya di BJR ini kita memproses peserta itu berdasarkan nomor urut, Ustaz. Jadi ada antrian untuk bergiliran nih siapa-siapa yang harus diproses dulu gitu, Ustaz. Jadi nggak ngacak gitu. Otomatis pendaftar yang baru masuk pun itu dapat di nomor yang terakhir gitu. Dan nanti ahwat yang memang sudah diproses dia nggak belum dapet, itu nanti ambil antrian lagi di paling bawah lagi gitu. Jadi rolling seperti itu, Ustaz. Kecuali nanti ada memang jalur pribadi gitu. Saya lihat ini cocok sama datanya ini, baru langsung diproses dengan jalur pribadi. Kemudian jalur pribadi ini berlaku ketika Ustadz kasih ACC seperti itu. Baru kita pokoknya ada lah yang memang kami proses itu enggak berpatokan dengan nomor antrian tersebut gitu. Tetap kami proses dengan cara-cara yang lain gitu, Ustaz. Taib. Ya, berarti ada ya kasus ini ya? Ya, betul. Memang kriteria belum cocok, Tat. Ada ikhwan ini memang japri ke kami gitu, ikhwan yang japri mengatakan kenapa sih saya kok nggak dapat dan saya gagal terus gitu. Terus Bunda jawab apa? Ya putus deh Bunda. Nah ini sinyal malam ini agak sulit nih, makanya tadi mulai juga agak ini Gunung Kidul lagi sinyalnya sulit nih. Baik, balik dulu ke ini Zoom lagi, satu lagi coba. Kenapa? Nah, sebentar Bunda, sebentar. Gimana? Bagaimana jika kita ingin menikah akan tetapi takut dan trauma karena masa lalu kita yang buruk sebelum hijrah, bahkan itu terbawa saat setelah hijrah. Bagaimana solusinya untuk itu? Karena saya juga berharap mendapatkan wanita yang solehah. Ya sekarang perbaiki diri, jadi orang yang terus belajar, gak pernah berhenti belajar gitu ya. Dengan dia mempelajari agama, insya Allah akan buat diri dia jadi baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya akan mendapatkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Jadi sekarang perbaiki diri dulu. Perbaiki diri dulu, yang masa lalu insya Allah akan terlupakan, segera move on dari masa lalunya. Dan sekarang jadi ikhwan yang lebih baik. Baik, satu lagi coba. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustaz, insya Allah semoga Allah kehendaki sesudah 10 lulus SMK, anak yang pesantren. Setelah lulus pesantren, anak masih bingung antara harus bekerja dahulu untuk biaya menuntut ilmu lagi dalam artian kuliah atau menikah. Dan anak juga diamati oleh kakak supaya tidak menikah terburu-buru, harus menggagalkan orang tua dengan cara seperti itu. Maksudnya kuliah. Mohon pendapatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu. Tergantung ya setiap anak ini. Kalau saya sih patokannya apa keinginan orang tua saja deh. Cari ridho orang tua maka nanti Allah akan ridho gitu. Ridho Allah fi ridho walidi. Ingat ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Baik. Sebentar saya tahan dulu di Zoom. Tadi Bunda lanjutkan coba. Ya Ustaz. Nah tadi yang mau dilanjutkan apa tadi yang terputus? Ya. Jadi ikhwannya ini kenapa banyak gagal gitu karena belum punya pekerjaan, Pak. Satu, belum punya pekerjaan si ikhwan ya. Terus dua. Kemudian ahwat-ahwatnya ini rata-rata kan maunya yang sudah mapan gitu maunya gitu. Ahwat-ahwat sendiri maunya yang sudah mapan. Terus ada lagi? Iya. Seenggaknya itu ada penghasilan gitulah, Ustaz. Nggak mesti punya penghasilan tetap, tapi ada penghasilan. Iya. Gitu. Ya, seperti itu, Ustaz. Baik, sebentar saya beralih dulu ke telepon Bunda sebentar ya. Ada telepon? Ada telepon?
Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ya, silakan. Ustaz, gimana ya caranya meyakinkan diri untuk siap menikah, Ustaz? Sampai sekarang belum siap menikah? Belum, saya umur 25. Kenapa alasan anti belum nikah? Kayak aku sih terus pada dulu orang tua anak bercerai, jadi kayak masih kepikiran aja kita gitu kan. Terus ditambah dari anaknya juga kayak masih belum siap gitu Ustaz. Iya, diri belum siap dari sisi apa? Kayak ketakutan, terus kayak kekhawatiran berlebihan gitu Ustaz. Kayak kita kalau kayak gini gitu ya. Itu gimana ya Ustaz? Sepertinya cuma trauma aja pada keadaan orang tua. Kan tidak semuanya seperti itu, tidak seperti keadaan orang tua gitu ya. Ada yang nikah aman-aman saja, dia jalani kewajiban. Yang penting bisa memahami agama dengan baik, tahu kewajiban sebagai suami, tahu kewajiban sebagai istri gitu. Jadi perbaiki di situ aja deh. Nggak usah dikelilingi dengan kekhawatiran seperti itu. Terus buat saya yakinnya itu gimana ya Ustaz? Apakah banyak ibadah atau gimana? Untuk apa tadi? Untuk meyakinkan dirinya gitu. Meyakinkan dirinya, faktor paling penting sih dalami agama gitu. Kalau orang itu dalami agama, lebih dominan nanti ilmu ini akan membuat dia jadi dewasa dan punya keinginan untuk nikah. Tapi kalau sambil proses nggak apa-apa kan ya? Bisa, dan sambil belajar gitu. Berarti nanti PR-nya banyak ketika nanti sudah nikah, belajar terus. Gitu ya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, ini lewat YouTube ya, sebentar ya, YouTube. Ustadz, bagaimana batasan akhwat bisa memperjuangkan sesuai kriteria idealnya? Kriteria ini sesuai keadaan dirinya Ustadz. Cari yang sekufu dulu ya, atau minimal di bawahnya gitu. Ini untuk akhwat kan, iya. Kalau akhwat berarti cari ikhwan yang di atasnya. Dan dia cari yang sekufu, yang ya selevel lah, setara dengan dia gitu. Kalau mau ta'aruf lewat biro jodoh, di mana websitenya Ustadz? Ini tidak pakai website. Kemarin tuh ada yang ngubungi saya itu dikira juga dimasukin di grup langsung gitu. Enggak, ini pakai proses daftar, nama kita catat, terus nanti masuk dalam bank data, kemudian nanti dita'arufkan, ya artinya yang cocok itu yang mana gitu. Jadi bukan masukin dalam grup terus bebas aja gitu bicara satu dan yang lainnya. Enggak, kita enggak kayak gitu. Memang prosedurnya agak rumit, tapi nanti lebih aman untuk yang mau menikah ini. Ustadz, gimana kalau orang tua udah nagih-nagih untuk menikah sedangkan ta'aruf gagal terus? Gimana cara ikhtiar seorang akhwat mencari jodoh? Ya di antara kiatnya berusaha, terus yang kedua tidak terlalu pasang target muluk-muluk, yang penting menikah dulu ya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ya, bisa mendengar suara Ustaz Aceh nih. Iya, dengan siapa di mana? Ana Andi Syarif di Riau Ustaz. Iya. Begini Ustaz, barakallahu fiik, Ana mau bertanya Ustaz. Alhamdulillah kemarin mulai dari proses ta'aruf, nazar, dan sekarang insya Allah di tanggal 9 September nanti insya Allah akan mengadakan akad nikahnya Ustaz. Terus apa yang antum tanyakan? Iya, semoga Allah mudahkan nanti. Pertanyaan saya kan itu uang walimah Ustaz, ini mau bisakah diminta kembali, maksudnya karena kesepakatan perjanjian akan mengadakan walimah Ustaz. Ya, terus? Karena ada corona dan peraturan mungkin yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, PSBB ataupun lockdown, dan pesta tersebut walimah tidak akan ditiadakan, begitu Ustaz. Bisa kan diminta kembali gitu Ustaz?
Yang diminta kembali apa itu? Uang walimahnya, Ustaz. Seluruhnya uang walimah diminta lagi? Ya, Ustaz. Seluruh uang walimah diminta lagi? Dari kesepakatan akan diadakan walimah karena adanya peraturan yang keluar itu nggak jadi, Ustaz, gitu. Bisa atau boleh atau enggak, Ustaz, gitu? Boleh saja, tinggal lobby kepada pihak keluarga si akhwat. Oh gitu, Ustaz. Oh ya, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Afwan, Ustaz. Iya, Allah ibarik fiik. Mohon doanya, Ustaz. Iya. Semoga Allah mudahkan ya nikahnya ya. Iya, semoga Allah mudahkan semuanya insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik ke Zoom, silakan yang di Zoom. Baik, Saudara Ahmadullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Jadi saya ini kan sudah dicerai, Ustaz. Dan mantan suami saya masih menghubungi saya gitu, Ustaz. Masih chat gitu, Ustaz. Sikap anak harus begini ya, Ustaz. Sudah keluar kata cerai atau sudah resmi dari pengadilan agama? Belum, Ustaz. Belum, kalau dari pengadilan belum. Ini sudah talak keberapa? Jadi pas anak tanya itu ini gimana kita, terus dia bilang ya udah berbagi waktu kan jawabannya. Jadi anak bingung, dan kita gimana? Sudah 6 bulan, Ustaz. Gimana? Sudah 6 bulan. Sudah hijrah? Sudah Ustaz. Oh, nggak jelas sih saya itu. Sudah pisah, Ustaz, pisah. Sudah pisah, ya berapa bulan? 6 bulan, Ustaz. 6 bulan? Iya, Ustaz. 6 bulan berarti sudah lewat masa iddah itu? Iya, Ustaz. Itu sudah talak keberapa? 1, Ustaz. 1, berarti kalau sudah lewat masa iddah harus diulang dengan akad baru lagi, akad nikah ulang. Ada kejadian itu, Ustaz. Jadi apa harus diulang, bisa dilanjut itu bagaimana? Ini masalahnya suara kurang jelas ya, mungkin jaringan di sini ini kurang bagus nih. Jadi nggak ada kejelasan gitu loh, Ustaz, dari beliaunya. Ya, jadi Anda juga bingung jadinya mau tetap diladenin apa nggak usah gitu, Ustaz. Ya kalau secara hukum kalau sudah jadi talak, sudah lewat kayak begitu ya harus nikah ulang lagi, itu secara hukum. Ini hukum ini nggak bisa dimain-mainin. Maksudnya gimana ini? Saya belum paham. Kan beliau tetap masih ganggu, Ustaz. Jadi pas Anda tanya kejelasannya gimana, dia kayak ngegantung gitu loh, Ustaz. Jadi apa harus tetap ngeladenin dia apa nggak usah gitu, Ustaz? Nggak usah karena harus akad ulang lagi. Gitu ya, Ustaz ya. Iya. Ya, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik. Ada lagi lewat chat aja, Bu. Kalau telepon kurang jelas ya. Ya, lewat chat. Bismillah, Ustaz, bulan Juli kemarin ada ikhwan yang tiba-tiba chat saya di WA. Intinya mau kenal, namun saya tolak karena menghindari fitnah dan saya tawarkan langsung menghubungi adik saya atau datang ke rumah. Ya. Lalu dia jawab untuk sementara masih sibuk, mau atur waktu dulu dan mau hubungi lagi. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Minta sarannya, Ustaz, kalau misal tiba-tiba dia hubungi lagi saya,
terima atau kalau saja karena hampir 2 bulan tidak ada kabarnya tanpa saya tahu alasan jelasnya. Jazakallahu Ustaz. Yang jelas hubungan dengan ini saja jangan langsung, hubungan dengan adik saja itu lebih aman. Nanti selanjutnya seperti itu, kalau mau lanjut tapi lewat perantara pihak ketiga itu lebih aman. Ya, terus. Ahwan Ustaz, kalau seseorang dulu menikah dengan penzinanya, maksudnya menikah dalam kondisi sudah hamil, sekarang sudah dikaruniai beberapa anak dan sudah tahu hukum dan berhijrah, apakah perlu setelah tahu hukum nikahnya dahulu itu perlu bagaimana memproses uang? Coba nanti lihat di video kami di channel Rumaiso TV, itu cari judulnya hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Nah, nanti pelajari itu baik-baik. Ya, saya nggak mau jawab sini sampai nonton video itu dulu. Saya bukan mengatakan itu tidak sah ya, ada alasan yang lain. Pelajari itu biar nanti tahu jawaban saya itu bagaimana. Saya jawabkan kayak gini karena ini kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, di sini panjang lebar. Saya nanti berikan alasan-alasannya gitu. Jadi mungkin baru dengar saya kajian malam ini, tolong dicek lagi di channel Rumaiso TV, baru dengar langsung yang saya maksud. Baik, satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membedakan perasaan yang datangnya dari Allah dan dari bisikan syaitan? Sampai saat ini saya diam-diam mengagumi salah satu ikhwan dan saya merasa yakin dengan beliau. Apakah itu perasaan yang datangnya dari setan? Bisa jadi tidak, tapi bisa jadi karena hawa nafsu gitu ya. Alasannya masih belum jelas di situ. Bisa jadi itu karena memang kecenderungannya ke situ, bisa jadi juga setan hias-hiasi, banyak alasan gitu kita bisa berikan. Baik, satu lagi. Assalamualaikum. Apa yang menjadi batasan bahwa kita tidak akan terjerumus juga dalam harofah? Jika calon istri atau suami merupakan orang harofi atau orang marjah, bagaimana cara mengetahuinya? Mohon penjelasan. Calon merupakan orang apa? Harofi atau orang marjah. Ya, timbang-timbang. Kalau itu laki-laki mungkin masih bisa membimbing ya. Kalau itu perempuan saya khawatir nanti agamanya jadi tercampur nanti. Tolong timbang-timbang saja. Baik, saya rasa malam ini cukup dulu ya. Ini gangguan sinyal, nanti besok malam saja kita tanya jawab langsung dan suara agak menggema di ruangan ini. Nanti insya Allah kita pindah ke studio biar lebih jelas suaranya. Mohon maaf karena tadi lanjutan dari kajian sore sehingga belum bisa beres-beres untuk pindah tempat. Demikian kami cukupkan. Insya Allah besok pagi ada kajian Toharo dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan bisa raih manfaat jam 5:15 sampai setengah 7. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.